Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Latifatul Munawaroh, yang di sini saya akan menyampaikan terkait materi fikih kelas 7 semester 1 dengan tema sucikanlah lahir dan batinmu, gapailah cinta Tuhanmu. Kita masuk pada pengertian toharoh. Yang pertama kali yaitu toharoh. Toharoh itu apa? Ada yang tahu toharoh itu apa? Toharoh yaitu secara bahasa bersuci. Sedangkan secara istilah toharoh yaitu suatu kegiatan bersuci dari najis atau hadas sehingga seseorang bisa melakukan ibadah dengan bersuci. Pengertian najis dan hadas. Najis itu secara bahasa yaitu kotoran. Yang kedua, secara istilah itu suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci, seperti beribadah sholat, beribadah haji, maupun yang lainnya. Selanjutnya ada pengertian hadas. Hadas itu berasal dari bahasa Arab juga, yang berarti suatu peristiwa, suatu kejadian, suatu yang tidak berlaku. Terus selanjutnya, sedangkan secara istilah yaitu keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Nah, macam-macam najis dan tata cara toharohnya. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis ringan ini seperti apa? Najis air kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun yang belum makan apapun itu selain ASI ibu itu ya, selain ASI ibu. Terus bagaimana cara mensucikannya najis mukhaffafah tersebut? Yaitu hanya dengan memercikkan air pada tempat yang terkena najis dan mengusapkan air pada air suci ya, yang pada permukaan yang terkena najis. Itu yang dinamakan najis mukhaffafah. Selanjutnya najis mutawasitoh itu ada 2, yaitu najis mutawasitoh ini najis sedang atau najis tengah, bisa pertengahan seperti itu. Nah, najis ini ada 2, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis mutawasitoh ini seperti halnya bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya. Yang kedua, bisa darah, bisa nanah, bisa muntah atau kotoran binatang dan hewan. Ada juga yang selanjutnya arak, itu bisa dikatakan najis mutawasitoh atau najis. Lanjut ya, najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak wujud nyatanya. Bau, rasanya seperti air kencing yang sudah kering. Nah, ketika kering wujudnya kan nggak nampak. Nah, sedangkan ketika waktu dia masih basah, dia itu ada wujudnya. Tapi kalau dinamakan hukmiyah, dia najisnya tidak nampak tapi ada baunya. Nah, seperti itu. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Dialirkan, bukan dipercikkan ya. Kalau dipercikkan itu berarti najis mukhaffafah tadi. Kalau ini mutawasitoh berarti mengalirkan. Baik, seperti itu. Terus selanjutnya ada najis ainiyah. Najis ainiyah itu najis yang tampak wujudnya, tampak zatnya, ainiyah atau ainun, bisa dilihat dengan mata. Terus ini baunya maupun rasanya itu bisa dilihat, bisa diketahui. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan menghilangkan, membuang dulu wujudnya, terus menggosokkan sampai bersih dan diyakini zatnya, rasanya, warna, bau itu sudah hilang menggunakan air. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya yang ketiga ada najis yang paling besar, yaitu najis mughaladah. Najis mughaladah yaitu bersumber dari babi dan anjing. Bagaimana cara mensucikannya? Ini ada satu cara, yaitu membasuh air sebanyak 7 kali.
yang salah satunya menggunakan debu. Membasuh air sebanyak 7 kali ya, 7 kali, dan salah satunya menggunakan debu. Itu cara mensucikannya najis mughaladhah. Itu najis yang paling berat. Selanjutnya ada macam-macam hadas dan cara bersuci. Hadas itu ada 2, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil yaitu keadaan seorang tidak suci, dan supaya ia bersuci dia harus berwudu. Seperti itu ya, berwudu. Terus selanjutnya yang kedua itu ada hadas besar. Hadas besar itu keadaan seorang tidak suci, dan apabila ia suci maka ia harus mandi besar. Itu ya, mandi besar. Penyebabnya apa? Tadi kalau penyebabnya hadas kecil berarti hadas kecil loh ya, penyebabnya dia keluar sesuatu dari 2 lubang. Tuh. Terus menyentuh kemaluan, baik kemaluannya sendiri maupun kemaluannya orang lain dengan telapak tangan atau jari. Terus apa penyebabnya dari hadas tersebut? Kalau hadas kecil itu disebabkan karena keluarnya sesuatu dari 2 jalur atau dari 2 lubang, yaitu baik kubul maupun dubur. Yang kedua yaitu karena hilangnya akal. Dia itu akalnya sudah tidak sehat lagi, yang bisa disebabkan mabuk, gila maupun yang lainnya. Terus yang ketiga ada persentuhan kulit antara laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahramnya tanpa adanya penghalang. Tapi kalau menggunakan batas atau dihalangi oleh kain atau apapun itu bisa, itu nggak membatalkan wudhu, seperti itu. Terus karena menyentuh kemaluan, baik kemaluannya sendiri maupun kemaluannya orang lain dengan telapak tangan atau jari. Selanjutnya di situ ada hadas besar karena bertemunya 2 kelamin laki-laki dan perempuan, yaitu berjima atau bersetubuh, baik keluar mani maupun tidak. Selanjutnya karena keluar mani, karena sebab mimpi basah atau sebab lainnya. Yang ketiga ada haid, seorang perempuan yang sudah cukup umur dia berhaid. Yang keempat ada nifas. Nifas ini darah yang keluar setelah seorang perempuan melahirkan atau sesudah keluar darah wiladah, yaitu. Terus selanjutnya nomor 5 darah wiladah. Wiladah ini darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya bayi tadi. Tetapi ketika nifas itu setelah keluarnya bayi, seperti itu ya. Terus karena disebabkan meninggal dunia, kecuali ketika meninggal dunia ini dalam perang membela agama Allah, maka dia tidak wajib dimandikan, seperti itu. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya tentang toharoh, hadas, serta najis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.